Baik, di sini saya akan menjelaskan mitigasi intrabencana gempa dalam gedung. Definisi gempa. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api. Untuk jenis-jenisnya gempa bumi yaitu ada 3 macam. Yang pertama yaitu gempa vulkanik, yang kedua gempa tektonik, yang terakhir adalah gempa runtuhan. Gempa vulkanik yaitu adalah gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Contohnya seperti Gunung Bromo, terus gempa Gunung Semeru, dan gempa Gunung Krakatau. Selanjutnya yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Contohnya yaitu gempa yang ada di Aceh dan Bengkulu dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu gempa runtuhan atau terban. Gempa runtuhan atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Tipe gempa seperti ini hanya berdampak kecil dan wilayahnya sempit. Akibat gempa bumi. Akibat yang ditimbulkan oleh gempa bumi diantaranya adalah dampak fisik dan dampak sosial. Dampak fisik, bangunan banyak yang hancur atau roboh, tanah longsor akibat goncangan, terus korban jiwa, jatuhnya korban jiwa, dan lain sebagainya. Dampak sosial itu bisa menimbulkan kemiskinan, kelaparan, dan menimbulkan penyakit. Bila ada skala yang besar, dapat menimbulkan tsunami yang besar, bisa melumpuhkan politik, sistem ekonomi, dan sebagainya. Untuk mitigasi gempa bumi dalam gedung, yang pertama yaitu jangan panik dan jangan berlari keluar. Berlindunglah di bawah meja atau tempat tidur. Bila tidak ada, lindungi kepala dengan bantal atau benda lainnya. Jauhi rak buku, lemari, dan kaca jendela. Nah, yang kedua yaitu jangan pernah menggunakan lift saat gempa terjadi, karena kemungkinan besar akan terjadi konsleting listrik ataupun rem darurat yang sewaktu-waktu aktif. Apabila sudah berada di dalam lift, turunlah dan lantai berikutnya. Turunlah dan mengikuti lantai jalur evakuasi yang lainnya seperti melewati tangga. Nah, yang terakhir yaitu raihlah menuju jalur evakuasi dan segera menuju titik kumpul sebisa mungkin. Hindari berlindung di ruangan kecil dan sempit seperti kamar mandi atau gedung, karena bisa memperlambat mitigasi ataupun evakuasi yang akan dilakukan oleh tim penyelamat. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.